Assalamualaikum everyone, selamat datang di channel YouTube aku, Belajar Bahasa Inggris bareng Miss Anin. Oke, untuk video kali ini atau video pertama aku ini, aku bakalan ngebahas tentang parts of speech. Apa itu part of speech? Part of speech itu adalah bagian-bagian kata dalam bahasa Inggris, atau orang itu sering menyebutnya dengan kelas kata dalam bahasa Inggris gitu. Oh ya, sekedar informasi, aku akan ngebahas part of speech di video ini. Itu hanya sekilas ataupun penjelasan singkat beserta contohnya pastinya. Ini tidak dibahas secara detail karena akan membutuhkan banyak sekali waktu. Nah, nanti aku bakalan upload video-video lagi tentang part of speech ini secara detail. Maksudnya aku bakalan ngebahas satu persatu tentang part of speech ini gitu. Oh ya teman-teman, untuk mendukung channel YouTube aku ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mari sekarang kita bahas apa itu part of speech dan apa aja bagian dari part of speech ini. Oke, part of speech adalah kelas kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kelas kata itu ada 8. Ada apa aja? Ada verb, ada noun, ada pronoun, ada adjective, ada adverb, ada conjunction, ada preposition, dan yang terakhir ada interjection. Baik, marilah kita bahas. Yang pertama ada verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia, verb ini juga dikenal sebagai predikat, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam satu kalimat itu paling tidak harus ada satu verb. Artinya dalam satu kalimat pasti ada satu verb. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu ya teman-teman. Apa aja sih verb? Di sini verb contohnya itu ada bring, membawa, ada cook, memasak, ada do, melakukan, dan love, mencintai. Baiklah, contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama, we bring many snacks. Kita membawa banyak makanan. Contoh kalimat yang pertama ya, bring di sini adalah verb atau predikat gitu. Contoh yang kedua, he slept in the classroom. Dia tidur di kelas. Sama slept di sini kelas katanya juga sebagai verb, gitu ya. Dan contoh yang ketiga, mommy and daddy love me. Ibu dan ayah mencintaiku. Nah, love di sini juga kelas katanya sebagai predikat ataupun verb. Sebagai catatan ya teman-teman, nanti di contoh-contoh part of speech selanjutnya di video kali ini itu bakalan aku kasih tulisan merah. Itu artinya adalah sesuatu yang sedang aku bahas di part itu gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah noun. Noun adalah kata benda. Kata benda atau noun ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, dan yang kedua berdasarkan jumlahnya. Kalau berdasarkan wujudnya, noun ini ada yang konkret sama yang abstrak, atau yang terlihat dan tidak terlihat. Kalau berdasarkan jumlahnya, itu ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung, atau disebutnya countable dan uncountable noun gitu ya. Ada apa aja noun di sini? Contohnya ada book, buku, money, uang, John, nama orang. Nama orang dalam bahasa Inggris itu diklasifikasikan ke dalam noun ataupun kata benda gitu ya. Habis itu ada water, air, ada love, cinta, dan ada juga air, udara gitu. Nah, air ini nanti dia masuknya ke dalam kata benda yang tidak bisa dilihat ataupun abstrak gitu ya. Nah, untuk pembahasan ini nanti kita ada sendiri videonya tentang noun gitu ya. Dan misalkan ada yang tanya, itu kok love dia berada di kata benda, tadi katanya ada di kata kerja gitu ya. Ya, noun bisa masuk kata benda,
Bisa juga masuk kata kerja. Kalau dalam kalimat nanti tinggal dilihat posisi dia di mana, gitu ya. Oke, untuk contoh kalimat yang pertama, I have much money. Saya memiliki banyak uang. Money di sini adalah kata benda atau noun gitu ya. Selanjutnya, they give me many books. Books juga di sini dia sebagai noun ataupun kata benda. Nah, books di sini adalah bentuk jamak dari book. Kalau satu buku, a book. Tapi kalau misalnya buku yang lebih dari satu, itu kita biasanya kita makainya bentuk jamaknya, yaitu books gitu ya. Dan selanjutnya ada love is a happiness. Nah, ini nih, love di sini dia menduduki posisi subjek. Oleh karena itu dia kelas katanya noun. Kalau yang di contoh sebelumnya tadi di verb, yang mommy and daddy love me, itu dia kan menduduki posisi verb ataupun predikat. Makanya dia kelas katanya verb gitu. Nah, love di sini dia kelas katanya noun karena dia menduduki posisi subjek. Happiness juga dia noun dan dia menduduki posisi objek gitu ya. Nah, untuk pembahasan tentang ini nanti ada lagi videonya ya, video selanjutnya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah pronoun. Pronoun dalam bahasa Inggris itu banyak sekali bentuknya ya, dan dia pasti berbeda. Ketika dia posisinya ada di subjek, ataupun di objek, ataupun dalam kepemilikan, kata kepemilikan, itu dia pasti bentuknya berbeda. Makanya pronoun ini banyak sekali bentuknya. Kalau yang di sini saya contohkan ada I, you, she, we, they, it, me, her, us. Ya. Sekarang kita ke contoh kalimat. They are visiting me in the hospital. Mereka mengunjungiku di rumah sakit. They di sini dia menduduki posisi subjek ya. Dia pakai they. Nah, kalau misalnya sebagai contoh saja, misalkan dia menduduki posisi objek, itu tidak lagi pakai they tapi them gitu ya. Nah, kalau yang me di sini, me itu menduduki posisi objek. Nah, ketika nanti dia di subjek itu tidak memakai me. Saya atau ya saya itu kalau misalnya dia di sebagai subjek itu pakainya I. Nah, kenapa di sini me? Karena dia menduduki posisi objek gitu ya. Oke, selanjutnya the cat is white. It looks very beautiful. Nah, contoh yang kedua ini menunjukkan juga fungsi pronoun. Pronoun itu salah satu fungsinya juga sebagai rujukan gitu ya. Nah, it ini merujuk kepada the cat. The cat is white. Kucing itu putih. It looks very beautiful. Itu atau kucing itu terlihat sangat cantik. Nah, it ini merujuk pada the cat gitu. Yang selanjutnya, I help him to solve his work. Aku membantu dia laki-laki untuk mengerjakan tugasnya gitu. Selanjutnya, selanjutnya adalah adjective. Adjective adalah kata sifat. Adjective ini biasanya dia mensifati noun ataupun pronoun, kata benda ataupun kata ganti orang gitu ya. Nah, contohnya di sini ada smart, ada black warna itu ya. Warna itu juga nanti masuknya di adjective. Ada young, ada kind, ada warm. Contohnya, yang pertama, the white wall is very beautiful. Tembok putih itu sangat cantik. Nah, white di sini dia mensifati wall. Wall itu kata bendanya atau nounnya. Dia disifati oleh white gitu ya. Oke, contoh yang kedua, she is not only smart but also kind. Dia tidak hanya pintar tapi juga baik. Nah, smart and kind itu juga mensifati she ataupun pronoun dari she. She itu disifati oleh smart and kind. Artinya she is not only smart but also kind, itu artinya dia tidak hanya pintar tetapi juga baik gitu. Selanjutnya, the young girl sings a song. Seorang gadis muda menyanyikan sebuah lagu. Yang di sini juga sama mensifati girl. Girl itu kan noun. Nah, dia disifati oleh adjektif young itu ya. Yang the young girl sings a song gitu. Artinya
seorang gadis muda menyanyikan sebuah lagu. Oke, yang selanjutnya adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Dalam bahasa Inggris, adverb itu dibagi menjadi 3. Ada yang adverb of time atau kata keterangan waktu, adverb of place, kata keterangan tempat, dan yang terakhir adverb of manner atau keterangan ketika melakukan sesuatu. Kita langsung ke contoh aja ya. Yang pertama ada yesterday, ada soon. Yesterday sama soon ini nanti maksudnya adverb of time, ada anywhere, adverb of place, outside, adverb of place, ada at home juga adverb of place. Habis itu ada suddenly sama slowly, itu nanti dia maksudnya adverb of manner. Oke, ke contoh, they were here yesterday. Mereka di sini kemarin. Yesterday itu adverb of time. Contoh yang kedua, I will arrive to the station soon. Saya akan sampai di stasiun segera. Itu juga soon itu juga adverb of time. Contoh yang ketiga, he drove the car slowly. Dia mengendarai mobil dengan pelan. Slowly di sini dia adverb of manner atau cara mengendarai mobil itu ya. He drove the car slowly. Dia mengendarai mobil dengan pelan gitu. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada conjunction. Conjunction adalah kata hubung. Nah, kata hubung ini biasanya menghubungkan dua hal yang setara. Contohnya apa aja sih? Di sini ada and, but, or, not only but also, ada both, bla bla bla, and. Sekarang ke contoh kalimat. Yang pertama, she and I are classmates. Dia perempuan dan saya adalah teman sekelas. And di sini menghubungkan adalah antara pronoun dan pronoun yang menduduki subjek ya, she and I gitu ya. Contoh yang kedua, she is not only smart but also kind. Dia tidak hanya pintar tetapi dia juga baik. Nah, not only but also ini juga menghubungkan dua hal yang setara, yaitu smart and smart, menghubungkan antara dua adjektif. Yang pertama smart, yang kedua kind gitu. Oke, contoh yang ketiga, he is Jack who I'm talking about. Dia adalah Jack yang sedang saya bicarakan. Nah, who di sini artinya yang ya, karena dia itu conjunction yang menghubungkan antar kalimat. Nah, untuk video ini nanti juga akan saya buatkan lebih rincinya gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada preposition. Apa itu preposition? Preposition adalah kata depan. Nah, preposition ini biasanya dia ada di depan noun, kata benda, ataupun pronoun, kata ganti orang gitu ya. Contohnya di sini ada across, ada about, ada according to, ada as well as. Nah, preposition ini banyak sekali bentuknya. Ada yang preposition yang terdiri dari satu kata, dua kata, tiga kata, dan masih banyak lagi gitu. Sekarang kita ke contoh kalimat. Contoh yang kalimat yang pertama itu, I told you about my friend. Aku bercerita padamu tentang temanku. Nah, about di sini dia berada di depan kata benda, my friend gitu ya. Contoh yang kedua, according to the doctor, she is okay now. Nah, ini dia ada di depan ya. According to the doctor, menurut dokter, she is okay now. Dia sudah baik-baik saja sekarang gitu. Oke, untuk yang terakhir dari power of speech itu ada interjection. Interjection itu adalah kata yang digunakan untuk meluapkan emosi kita ya, baik emosi kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, empati, atau apapun itu nanti pakai kata interjection ini. Contohnya di sini ada apa aja sih? Ada bravo, ada look, ada what gitu ya. Kalau bravo itu biasanya lebih kayak kekagum gitu ya. Kalau bravo itu kayak kaget gitu, shock gitu ya. Kalau what itu apa sih? Itu nanti ada lanjutannya ya. Sekarang kita ke contohnya. What a pity, ini contohnya. Betapa kasihannya dia gitu. Contoh yang kedua, look, the sky is so dark. Lihatlah, awannya sangat gelap. Begitu. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang power of speech teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan ya. Oh ya, untuk support
dan dukung channel aku ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ya. See you on next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.